Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya kali ini. Di video ini kita akan membahas salah satu kewajiban pajak yang sering ditemui baik oleh pelaku usaha maupun wajib pajak orang pribadi, yaitu PPh Pasal 25 atau angsuran pajak penghasilan. Materi ini disusun oleh saya, Lestari Fatana. Semoga penjelasannya membantu kamu yang sedang belajar atau mengelola pajak perusahaan. Yuk kita mulai! Pertama, mari kita pahami dulu apa itu PPh Pasal 25. Berdasarkan Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bahwa pengertian pajak penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Jadi, bukannya menunggu di akhir tahun untuk membayar pajak besar sekaligus, PPh 25 dibuat supaya pajak bisa dicicil per bulan. Tujuannya jelas, membantu meringankan beban keuangan wajib pajak, baik pribadi maupun badan. Nah, siapa aja sih yang dikenai PPh 25? Ada 2 subjek pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan wajib pajak badan, misalnya perusahaan, penyedia jasa, atau pedagang. FYI, PPh 25 ini tidak dipotong oleh pihak lain, jadi wajib pajak harus menyetornya sendiri. Sementara itu, objek PPh 25 adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, namun tidak berlaku bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final, maupun objek pajak pengusaha tertentu yang pajaknya final. Nah, kenapa sih PPh 25 ini perlu banget dipahami, teman-teman? Yang pertama, yaitu mengurangi beban pajak di akhir tahun. Yang kedua, menghindari adanya kurang bayar saat lapor SPT ya. Dan yang ketiga, tentu saja untuk menjaga kepatuhan pajak. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan agar lebih jelas ya teman-teman. Contoh pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Tuan Beni dengan status TK 0 terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada 2018 adalah 100 juta rupiah. Besarnya PPh Pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Nah, Tuan Bedi memiliki penghasilan neto setahun 100 juta. Setelah dikurangi PTK 0 sebesar 54 juta, maka PKP-nya adalah 46 juta. Dan PPh terutang dihitung 5% dikali 46 juta adalah 2.300.000 rupiah. Nah, besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 adalah 2.300.000 dibagi 12 karena jumlah bulan dalam setahun kan 12 ya teman-teman. Jadi kita bagi dan hasilnya adalah Rp191.666. Lanjut contoh yang kedua, misalnya PT Kusuma bergerak di bidang produksi makanan, yang mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar dan juga PT ini melakukan ekspor. Pada data pajak, angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah Rp168.982.456 dan jumlah penghasilan PT Kusuma dalam setahun lebih dari 50 miliar. Maka penghitungan menggunakan tarif PPh badan 22%. Adapun laba rugi sebelum pajaknya atau penghasilan kena pajak sebesar Rp937.688.000. Maka perhitungan PPh 25 badan dari PT Kusuma sebagai berikut. Diketahui laba fiskal setahun atau penghasilan kena pajaknya adalah Rp937.688.000. Karena omsetnya lebih dari 50 miliar ya teman-teman, tarif PPh badan yang digunakan adalah 22%.
Kita hitung PPh badannya dengan mengalihkan tarik tersebut, maka hasilnya adalah Rp206.291.360. Kemudian dikurangi angsuran PPh 25 yang sudah dibayar sebesar Rp168.822.456 diketahui di soal, maka hasilnya adalah Rp37.308.904. Nah, inilah PPh pasal 29-nya. Karena masih kurang bayar, nilai ini dibagi 12 untuk menentukan angsuran tahun berikutnya, yaitu Rp37.308.904 dibagi dengan 12 ya teman-teman, maka hasilnya Rp3.109.074 per bulannya. Berikut contoh kasus di mana angsuran PPh 25 menjadi nihil. PT Lestari Jaya memiliki laporan fiskal sebagai berikut pada tahun 2024. Penghasilan neto fiskal adalah rugi 150 juta. Karena tidak ada pajak terutang dan tidak ada kredit pajak yang perlu diperhitungkan, maka PPh 25-nya adalah PPh terutang dikurang kredit pajak dibagi 12 adalah 0, maka PPh 25 setiap bulannya ini nihil. Contoh berikutnya adalah wajib pajak yang punya banyak kredit pajak. PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh badan tahun 2024 bulan A adalah 50 juta. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 sebagai berikut. Diketahui PPh terutangnya ini kan 50 juta ya teman-teman. Dengan kredit pajaknya PPh 21 15 juta, PPh 22-nya 10 juta, PPh 23-nya 2.500.000, PPh 24-nya 7.500.000. Maka total kredit pajaknya adalah 35 juta. Selisihnya adalah 50 juta dikurang 35 juta adalah 15 juta. Maka angsuran PPh 25-nya adalah 15 juta dibagi 12, maka hasilnya 1.250.000 per bulannya. Lanjut, sekarang kita lihat aturan pembayarannya. Menurut PMK nomor 242 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyantunan pajak. Teman-teman perlu perhatikan, batas waktu pembayaran PPh 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Misal, PPh 25 bulan Mei dibayar paling lambat 15 Juni. Jika jatuh tempo bertepatan di hari libur, maka pembayarannya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Adapun sanksi terlambat bayar, apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Itu dia penjelasan lengkap tentang PPh pasal 25 mulai dari pengertian, subjek dan objek, kenapa penting, contoh perhitungan, sampai pada batas waktu pembayaran dan sanksinya. Semoga materi ini membantu kamu untuk memahami perhitungan angsuran pajak dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.